Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta mahsudi wa ridhaka tatlubi hadina min mahabbataka wa ma'arifatuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqal haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, syukurlah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kawan akhwat, pengurus jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan memulai atau mengulangi ya. Pastinya ini mohon maaf bukan untuk mengajari, ini banyak buat tuan guru di sini, pulang bilang tuan guru di sini semuanya. Jadi kita cuma mengulangi saja untuk memperkuat yang mungkin sudah pernah kita pelajari ataupun mungkin yang belum ya. Ini terkait dengan fikih ya, karena ketika kita berthariqat ataupun bertasawuf, ini juga harus dilandasi dengan fikih. Syariatnya harus kuat, sehingga dahulu ketika orang yang mau masuk thariqat disyariatkan ataupun disyaratkan itu syariatnya sudah mapan ya. Di antaranya seperti sekarang yang karena hebatnya guru mursyid yang kamil sehingga yang tadinya kita harus melewati beberapa fase ataupun tahap ataupun syarat sehingga dipermudah. Tetapi bukan berarti kemudian kita lengah tidak untuk mempelajari daripada syariat dalam hal ini tentang fikih. Sebelum kita akan mulai, perlu kita ketahui apa itu fikih. Fikih dalam bahasa ataupun etimologinya itu al-fahmu, pemahaman ya. Dalam surah Al-Isra ayat 44 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakin la tafqahuna tasbihahum." Kata fikih tafqahun, akan tetapi kalian tidak mengetahui. Maksudnya kata fikih di sini memahami, tidak memahami daripada cara tasbih mereka para makhluk-makhluk yang lain. Ini fikih secara bahasa. Sedangkan secara istilah ataupun syaratnya yaitu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-muta'alliqah bi'amal mukallifin wa aqwalihim wal muqtasibah min adillati tafsiliyah wa hiya min nususil Qur'an was sunnah wa yatafarra'u anhuma min ijma' wa ijtihad wa qiyas. Fikih yaitu mengetahui hukum-hukum syariat yang bertalian ataupun berhubungan dengan amal para mukallaf. Mukallaf itu orang yang dibebaskan daripada untuk melakukan syariat. Siapa mukallaf? Ya kita ini sudah dewasa, ya kan? Sudah balik. Nah, ini mukallaf. Muslim, nah, ini namanya mukallaf. Nah, jadi hukum-hukum yang terkait dengan amalan-amalan kita yang kita lakukan, mulai dari pekerjaan ataupun perkataan ya, ini disebut dengan fikih. Wal muktasabah min adillati tafsiliyah, yang diambil daripada dalil-dalil yang terperinci. Apa dalil yang terperinci? Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Perlu kita ketahui ini merupakan masadirul tasyri' ataupun masadir al-ahkam. Ada 4 dasar pengambilan dasar hukum dalam Islam yang telah disepakati oleh para ulama fikih, yaitu Al-Quran, Sunnah, ijma para ulama dan qiyas. Ya, Quran kita sudah tahu. Kemudian apa itu Al-Quran? Al-Quran kalamullah, firman Allah al-munazzal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwasitatil Jibril,
dengan melalui perantara malaikat Jibril bil lughatil arabiyyah, dengan berbahasa Arab. Kalau ada terjemahan berarti bukan Quran, namanya terjemahan ya. Kalau ada terjemahannya dengan bahasa Perancis ya berarti terjemahan, bukan Quran. Karena yang dimaksudkan dengan Al-Quran adalah yang berbahasa Arab. Inna anzalna Al-Qur'ana bil Arabiyyah ya. Berbahasa Arab. Al-maktub baina dafatayil mushaf, yang tertulis antara dua sampul ini, mushaf. Dan sekarang kita kenal dengan mushaf. Al-mushaf bitilawati, yang apabila dibaca itu diganjar ataupun diberikan pahala. Ini definisi daripada Al-Quran. Kemudian al-sunnah ataupun hadis, ini biar kita tahu ya, sumber pengamalan dalam Islam. Hadis yaitu kullu ma wasala min Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'li, yaitu apa yang diambil daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada fi'il beliau, pekerjaan beliau, au qauli, ataupun perkataan beliau. Jadi ketika para sahabat misalnya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat ataupun sholat subuh pakai kunut, itu berarti namanya hadis. Ya, itu berarti namanya hadis. Jadi hadis itu bukan hanya perkataan. Jadi perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disebut dengan hadis. Qaulin au fi'lin, au sifatin khuluqiyah, ataupun sifat-sifatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebut sebagai hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berderma ataupun sangat dermawan, menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim. Ini sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut juga dengan hadis. Ya. Au takrir. Takrir itu apa yang telah disepakati oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang telah disetujui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh para sahabat, kemudian disampaikan kepada baginda Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan tidak boleh. Rasulullah mengiyakan, ya kan? Menyetujui, ini namanya takrir. Takrir ini juga disebut dengan hadis. Jadi hadis itu perkataan, perbuatan, sifatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik sifat daripada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalqiyah, akhlaknya, ataupun khuluqiyah, sifat jismiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga disebut dengan hadis. Dan juga tadi takrir. Ada sahabat yang berjalan, dalam perjalanannya kemudian dia batunya kena kepalanya kena batu, ya, luka. Tapi kebetulan baru bangun tidur. Ini dalam keadaan jinabah, junub. Dia tanya kepada sahabat-sahabat yang lain, di mana nih? Apakah saya dapat rukhsah, dapat dispensasi untuk tidak pakai air mandi? Bagaimana? Kata sahabat yang lain, oh tidak bisa. Ente kan bisa pakai air, tetap wajib harus mandi. Jadi pas dia paksa untuk mandi, dia basahi kepalanya, akhirnya meninggal, wafat. Sampai di Madinah disampaikan hal ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qatalahumullah, kalian telah membunuhnya. Ala yakfi, bukan hanya cukup kepada ia, cukup untuk dia berwudu saja, ya kan? Sudah bertayamum saja juga cukup, tanpa dia harus mandi dengan air. Nah, ini daripada takdir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ijma yaitu kesepakatan daripada para ulama, ya, seluruh para ulama dalam suatu masalah, ya, dalam suatu masalah yang mungkin tidak didapati daripada nas yang sharih yang jelas di dalam Al-Quran
ataupun sunnah, ya. Atau memang, ini mohon maaf, banyak yang beranggapan bahwasanya ijma ini kan perkataan para ulama, bukan perkataan Allah ataupun perkataan Nabi. Ya sudah, tidak usah kita ikuti. Ini keliru, ya, sangat keliru. Ini para ulama mengambil ijma itu juga menafsirkan daripada beberapa ayat ataupun daripada beberapa hadis. Tidak serta-merta kemudian ijma begitu saja, tidak, ya. Tidak, namanya ijma buta tanpa mengambil daripada Al-Quran ataupun hadis. Ini ijma. Kemudian kias itu sama, ada hukum yang mungkin tidak ada dalam Al-Quran ataupun hadis yang jelas. Misalnya seperti hukumnya narkoba, ya kan? Tidak ada nas ataupun dalil yang jelas seperti khamar, innamal khamr wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Ini sudah jelas. Tapi tidak ada innama narkoba, tidak ada dalam Al-Quran ataupun hadis, tidak ada. Maka harus ada qiyas. Kalau tidak ada dalil untuk mengharamkan, berbahaya ini. Orang bisa seenaknya saja menggunakan daripada narkoba, ya kan? Atau dalilnya mana, ya kan? Tidak diharamkan dalam agama, maka dipakailah qiyas. Apa hukumnya daripada qiyas? Kalau misalnya khamar, minuman keras itu memabukkan, berarti narkoba juga memabukkan. Nah, sama, berarti juga diharamkan. Ini namanya qiyas. Kemudian kita lanjutkan. Saya singkat-singkat saja, nanti mungkin saya lebih senang banyak pertanyaannya. Tapi terkait dengan ini, jangan lari kemana-mana. Ya. Tentu dalam bab fikih ini, mulai dari kitab yang paling kecil, permula, sampai daripada kitab-kitab besar, ya, itu pasti dimulai dengan bab taharah, bukan bab jihad. Dengan bab taharah, orang mengerti agama. Orang yang mau berjihad harus tahu taharah dulu, baru bisa berjihad, ya kan? Orang harus tahu bab taharah dulu, baru bisa tahu jihad. Bahkan bab jihad itu paling akhir dalam bab fikih, harus tahu taharah dulu. Karena dengan taharah ini, insya Allah amalia-amalia kita seperti sholat, ya kan, wudu dan yang lainnya ini bisa kita tahu, bisa sah, ya. Ini terkait dengan taharah. Apa itu taharah? At-taharah lughatan an-nadhafah wa takhallus min al-adnas hissiyatan kana kan-najis aw ma'nawiyah. Taharah itu membersihkan daripada kotoran-kotoran yang tampak ataupun tidak tampak. Yang tampak ya seperti kotoran yang kita lihat yang tampak, ataupun yang tidak tampak seperti aib, ya, maksiat, dosa. Ini juga namanya harus dibersihkan daripada kotoran yang tidak tampak. Ini berpuasa. Sedangkan menurut syarahnya, fi'lu ma tustaba'u bihi shalah aw ma fi hukmiha kal wudu' liman kana ghairu mutawaddi. Taharah itu suatu perbuatan yang dengannya sholat itu dapat dikatakan sah ataupun diperbolehkan. Seperti apa? Taharah itu seperti wudu bagi orang yang tidak punya wudu, ataupun seperti mandi bagi orang yang wajib untuk mandi. Nanti ada sebab-sebabnya mandi itu apa, sebab-sebabnya wudu itu apa. Wa izalatun najasah 'anil thawb wal badani wal makan, dan membersihkan najis daripada pakaian, badan ataupun tempat. Semuanya ini disebut dengan taharah. Nah, dalam Islam ini sangat memperhatikan daripada taharah, sehingga dalam beberapa maqalah disebutkan at-taharah syatrul iman. Taharah itu merupakan sebagian daripada iman.
sebagian daripada iman. Selanjutnya, untuk melanjutkan daripada bab toharo ini, ada beberapa perkara yang harus kita ketahui, yaitu tentang air. Karena namanya kita ketika membersihkan badan, pakaian ataupun tempat, ini paling banyak kita menggunakan daripada media air. Apa saja macam-macam air yang disebutkan dalam bab toharo? Yang pertama, at-tahirul mutahhir, air yang suci lagi mensucikan. Air yang suci lagi mensucikan itu apa? Yaitu al-ma'ul mutlaq al-baqi ala wasfi khilqatihi allati khalaqahu Allahu alaihi. Air mutlak yang tetap pada sifat ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya air yang mutlak itu ada 7. Air tahirul mutahhir, air yang suci yang mensucikan, atau air mutlak itu ada 7. Air hujan, air laut, apalagi air sungai, air mata air sumur, air embun, dan air salju. Ada 7 ya. Bisa ya? Air hujan, air sungai, air laut, mata air sumur, apalagi tadi? Air embun dan air salju. Dikatakan mutlak, dia tidak akan bisa berpisah daripada sifatnya ketika dia berpindah ke media ataupun tempat yang lain. Misalnya, kalau air hujan ditaruh di dalam panci, namanya air hujan. Air hujan ditaruh dalam akuarium, namanya air hujan. Air laut ditaruh di dalam tempayan, namanya air laut. Tetap air laut. Dia tidak berubah, wadahnya yang tempayan, tetapi airnya tidak berubah. Ini namanya air mutlak. Air mutlak ini dipakai untuk bersuci, mandi, wudhu, menyucikan pakaian, membersihkan najis. Ini bisa. Dia bersih, suci, lagi mensucikan. Suci untuk bisa dipakai, ya, untuk diminum, dan bisa untuk menyucikan najis. Suatu ketika para sahabat ini bertanya kepada baginda Nabi SAW, "Ya Rasulullah, rakibnal bahr." Wahai Rasulullah SAW, kami naik laut. Maksudnya bukan naik laut, kami berlayar pakai perahu. Wa ma'ana qalilun minal ma', dan kami hanya membawa sedikit daripada air. Wa idza syarabna, kalau kami minum, idza tawaddana, apabila kami wudu pakai air tersebut, bisa kami tidak akan bisa minum, tidak bisa bertahan. Apakah kami bisa berwudu pakai air laut? Kata Rasulullah SAW, jawabannya Rasulullah itu singkat, padat, jelas. Wa tahuru ma'u ahillul maitatu. Air laut itu airnya suci dan bangkainya juga halal. Rasulullah langsung tanya, Rasulullah langsung menjawab bahwasanya air laut itu dipakai untuk wudu bisa, pakai untuk minum bisa, kan? Dipakai untuk membersihkan najis bisa, bahkan bangkainya pun halal. Jelas ya? Biar kita lanjutkan, itu air yang suci lagi mensucikan. Ingat-ingat, kalau bisa ya ditulis. Ya. Yang kedua, at-tahirul mutahhirul makruh, air yang suci lagi mensucikan tetapi makruh dalam penggunaannya. Apa itu air yang suci lagi mensucikan tapi makruh dalam penggunaannya? Wa huwal ma'ul musyammash alladhi sakhanathu syams, yaitu air yang dipanaskan melalui panas matahari. Ya. Tetapi disyaratkan air ini bisa menjadi air musyammash, air yang dipanaskan oleh matahari, dengan 3 syarat. Yang pertama, ayyakuna bi baladin harah, harus di daerah yang benar-benar memang suhunya memang panas. Daerah yang panas itu seperti mana?
Afrika, ya, Arab, ada beberapa negara Arab yang dari mulai 40 sampai ke atas, ya. Nah, ini namanya negara-negara yang panas. Indonesia kira-kira panas atau tidak? Panas. Lembabnya tinggi, bukan panas sebenarnya. Lembabnya yang tinggi. Jadi buat kita, bilang kata apa? Keringan. Tapi panasnya tidak terlalu. Ayakuna mawdu'an bi awanin mudababa ghair dhahab wal fiddah kal hadis wal nuhas. Diletakkan ketika dipanaskan, wadahnya itu menggunakan tempat yang terbuat daripada ataupun bejana yang terbuat daripada logam selain emas ataupun perak. Selain emas ataupun perak. Apa? Drum besi itu. Ketika airnya dipanaskan kemudian ditaruh di wadah itu, ya, panasnya tinggi, maka air itu makruh untuk digunakan, ya. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga yaitu penggunaannya di badan manusia, walaupun orang mayit ataupun orang yang sudah wafat. Saya ini Ustaz kasihan, ini mayatnya kedinginan, musim dingin ini, sudah ketemu pakai air ini, saya bawa tidak. Makruh hukumnya makruh, ya. Hukumnya makruh. Itu air yang suci lagi mensucikan, tetapi makruh dalam penggunaan. Tapi kalau bagaimana kalau dia membersihkan najis tempat, misalnya bukan pemakaiannya bukan di badan, di kulit, bukan. Ada karpet kena najis, kita pakai air musyammas, air yang dipanaskan melalui panas matahari, apakah bisa? Bisa. Tidak makruh. Yang dimakruhkan penggunaannya pada badan. Jelas ya? Kemudian pembagian yang ketiga daripada air, tahirun ghairu mutahhir. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Ini gimana? Suci tapi tidak bisa mensucikan. Apa itu air yang suci tapi tidak bisa mensucikan? Air yang suci tapi tidak bisa mensucikan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, wal ma'ul qalil al musta'mal fi fardhi thahar al ghusl wal wudu. Yaitu air yang sedikit yang musta'mal, yang ketika di pemakaiannya itu ketika untuk mandi wajib ataupun wudu wajib. Loh, ada wudu wajib? Iya ada. Ketika kita batal, kita wudu, namanya itu wudu wajib. Kita sudah punya wudu, belum batal, tapi karena mungkin wudu sudah lama luar biasa, dia tahu wudu mulai dari subuh sampai asar misalnya, tidak batal-batal. Dia mau mau wudu lagi, namanya wudu sunnah. Wudunya belum batal, wudunya wudu sunnah. Wudu wajib itu ketika kita sudah batal, kita wudu wajib. Jelas ya? Ada air yang sedikit. Air yang sedikit ini kurang dari 2 pula. Kurang dari 2 pula itu sekitar 265 sampai 270 liter air. Itu kira-kira ya, 265 sampai 270 liter air. Kalau dia di dalam wadah bejana ataupun bak yang kurang dari 270 liter air, kemudian misalnya dia angkat gayung, dia mandi wajib ini, tahu mandi junub ya? Mandi, kemudian ada air yang menetes daripada tubuhnya masuk ke dalam air yang kurang dari 270 liter air tersebut, maka air ini menjadi mustakmal, telah dipakai. Namanya air mustakmal. Air yang mustakmal ini suci, dipakai, diambil, masak, untuk minum bisa, tetapi tidak bisa mensucikan, tidak bisa lagi dipakai untuk mandi wajib ataupun dipakai untuk wudu wajib. Jelas ya? Jadi hati-hati. Misalnya kita mandi pakai ember karena air mungkin sedikit, hati-hati nih, jangan mandi bebek, bahaya ini. Mandi karena kemana-mana akhirnya tahu-taunya netes ke dalam air yang kurang dari 2 pula. Ataupun kadang-kadang wudu, angkat wudu, ada basuhan
anggota wudhu yang wajib dibasuh. Ada berapa? Ada 4 ya. Wajah, kedua tangan sampai sikut, kepala dan kaki. Misalnya kita pas wudhu basuh muka, basuh wajah. Nah, basuhan pertama ini basuhan wajib. Muka termasuk basuhan wajib. Basuhan pertama. Tahu-tahu ada yang netes dari wajah kita masuk ke dalam ember yang jumlah airnya kurang dari 276 liter. Air ini yang dalam ember menjadi mustahmal. Jangan dipakai lagi untuk wudhu, misalnya basuh tangan. Pakai basuh tangan tidak boleh pakai air yang mustahmal. Kalau pakai mustahmal tidak sah. Namanya ghairu mutahhir, tidak bisa mensucikan. Jelas ya? Suci, tapi tidak bisa mensucikan. Bisa dipakai untuk minum, tapi tidak bisa membersihkan berwudu ataupun mandi wajib lagi tadi. Kita mandi misalnya mandi sebagian kan sunahnya dibasuh sebelah kanan dulu, ya, siram sebelah kanan. Tahu-tahu ada air yang sudah masuk ke dalam ember ataupun bak yang kurang dari 2 bulan. Mau basuh yang ini, yang sebelah kiri masih kering. Nah, ini tidak bisa, tidak sahih. Pakai air yang jelas? Kelihatannya sepele tapi sangat berbahaya. Akhirnya tidak membuat ibadah kita sah. Pembagian yang kedua daripada air yang suci tapi tidak mensucikan, yaitu air mutlak tadi. Air mutlak tadi yang 7 tadi ya. Air mutlak yang tercampur dengan sesuatu yang suci, yang tidak bisa lagi dipisahkan daripada air tersebut. Misalnya kita ambil air dari sumur, kita masak, kita bikin teh. Teh ini apa hukumnya? Suci ya? Suci. Kita buat teh, bikin teh. Airnya suci, bisa untuk diminum? Bisa. Tapi tidak bisa untuk berwudu. Ada untuk orang berwudu pakai air teh. Kopi suci, ya kan? Kita ambil air dari sumur, kita masak air, kita taruh di gelas, tambah kopi, kita putar kopi. Bisa diminum? Bisa, karena suci. Tetapi tidak bisa mensucikan. Apakah kopi kita bisa buat istinja? Apalagi mandi wajib tidak bisa. Suci, tetapi tidak bisa mensucikan. Ya kan? Airnya suci, tapi tidak bisa dipisahkan lagi daripada benda yang suci tadi. Suci, tapi tidak bisa mensucikan. Ada lagi air yang suci tapi tidak bisa mensucikan, apa? Al-asir nal fawaqih. Ya, perasan daripada buah-buahan ataupun air kelapa. Air kelapa suci bisa dibuat minum, tapi tidak bisa untuk mensucikan. Tidak bisa orang mau wudu pakai air kelapa. Tidak bisa orang wudu pakai air mandi jinabat pakai air kelapa, tidak bisa. Ya. Bisa untuk minum tapi tidak bisa dicuci kalau pakai air kelapa. Tidak bisa. Ya. Lemon, jeruk harus diperas, ada airnya. Ya. Suci bisa untuk diminum, tapi tidak bisa dibuat untuk berwudu. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Jelas ya? Oke. Yang keempat tadi, yang pertama apa? Air yang suci dari mensucikan, ada 7 tadi ya. Kemudian yang kedua air yang suci mensucikan tetapi penggunaannya makruh. Yang ketiga air yang suci tapi tidak mensucikan, pembagiannya 2. Yang pertama air yang kurang dari 2 bulan 276 liter air yang kemasukan tetesan air mandi wajib ataupun air wudu, menjadi air mustamal, ya kan? Ataupun air yang tadi air mutlak kecampuran barang yang suci yang tidak bisa dipisahkan lagi. Nah, ini juga air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan. Dan yang terakhir ma'ul mutanajjis,
air yang najis ataupun yang terkena najis. Ya. Yang juga dibagi dua. Bahwa makanan dunal kullatain, air yang kurang dari 2 kullah kemudian kemasukan najis. Ya. Walau kanat qalilan, walaupun sedikit najisnya, walam yataghayar fi syai'un min awsafi, walaupun tidak merubah daripada sifat-sifat air. Apa? Bau, rasa, warna. Misalnya ada air yang kurang dari 2 kullah, kurang dari 270 liter air, kejatuhan ataupun ada bangkai jatuh, kejatuhan kotoran jatuh, walaupun dia tidak merubah daripada sifat air, tidak bau, tidak berwarna, tidak ada rasanya, tetap hukumnya najis. Tetap hukumnya najis, tidak bisa dipergunakan. Minum juga tidak bisa, najis, tidak bisa dipergunakan. Ini air yang kurang dari 2 kullah, 2 kilo yang tercampur dengan najis, walaupun tidak merubah salah satu daripada sifat air. Yang kedua pembagian daripada air mutanajis, yaitu air yang 2 kullah ataupun lebih kemudian terkena najis. Najis. Najis ini merubah salah satu sifat daripada sifat air, maka hukumnya menjadi najis. Ada air banyak, 1 bak lebih daripada 276 liter air, kemasukan najis sampai ada baunya, berarti air ini najis, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Pokoknya tidak bisa digunakan, namanya air mutanajis. Ini mungkin sekedar pembukaan, mudah-mudahan kalau ada 1-2 pertanyaan dipersilakan kepada jemaah sekalian. Silakan. Ada? Silakan. Yang ayat 20 itu kan, jadi kan kalau dari penjelasan itu kan kamu akan ragu dengan proses guru yang selama ini kita lakukan, lalu kan itu mungkin dia kisarannya itu kalau rata-rata mungkin sampai berlebih kali, karena kalau aqua besar itu kan 150 ya, berarti kan standarnya 2 aqua besar itu kan dia sudah 300, berarti lebih dari 20 kan ya, berarti dia tahu standar itu, sehingga pada saat air itu kita gunakan bisa tahu bahwa ini standarisasi 2 aqua besar itu, berarti itu mungkin batas yang bisa ini. Lalu yang berikutnya mungkin itu yang tadi yang orang wudhu yang bisa ditahan, itu kaitannya dengan pelaksanaan sholat sunat wudhu itu pada saat proses itu bisa melaksanakan sunat wudhu atau tidak, kalau wudhunya masih sunat. Maksudnya kan sudah tahan wudhu beberapa jam, tapi kan biasanya kan rutinitas orang melakukan sholat sunat wudhu itu kan secara dia wudhu ya. Tapi kalau proses itu apakah dia bisa dilakukan sunat wudhu lagi? Iya. Yang tadi itu yang penting kita sudah tahu kalau memang ukurannya, kalau di bak itu ukurannya itu 1 meter kali 1 meter kalau 1 meter, panjang tinggi lebar itu 1 meter 1 meter, itu sudah dapat mendapati 2 bulan. Maka ada kata Rasulullah SAW, katanya dulu luar kalau memang kita takut untuk bisa masuk ke dalam bak ataupun ember, kita nagruf kecil juga. Orang tua dulu tuh ditaruh di suatu wadah, saya jerigen baru dibolongi, aman untuk wudhu, aman, jadi tidak tercampur lagi dengan yang lain. Tidak takut nanti ada percikan ataupun tetesan daripada anggota wudhu ini masuk ke dalam air yang kurang daripada 2 bulan. Ya. Kemudian terkait dengan sunnah wudhu tadi ya, sunnah ini kenapa dilakukan? Karena dia terikat dengan sebab. Walaupun itu juga sunnah, misalnya wudhunya itu adalah wudhu sunnah, tetap disunahkan dia untuk melakukan sunnah wudhu. Ada lagi?
Jadi ini masih menyangkut 20 ya Ustaz. Yang sekarang kan ukuran wadah bak misalkan 1 meter per 1 meter standar 20 lah. Tapi kalau misalkan air ini kita ambil untuk wudhu atau mandi junub, sementara kan kita keran air ada. Nah, sementara air sampai tumpah, berarti kan bisa berwudhu atau bagaimana Ustaz? Atau mandi junub? Bisa. Yang penting itu air itu mengalir. Iya, mengalirnya ada keran kan? Iya, yang penting air itu dia mengalir sampai tumpah itu tidak masalah. Ya, itu sudah kita tidak bisa ragu kalau memang dia ada percikan yang masuk ke dalam. Ada lagi? Ya. Kalau air hujan yang langsung dari langit, terus kita berwudu di area itu sama sekali tanpa melalui curahan sel atau apa tadi. Ya langsung begitu saja. Sah. Karena tidak ada itu. Ini terbahasa itu teraliri. Ya, mungkin teraliri. Dari pancuran Ustaz? Dari pancuran bisa. Sampai turun jatuh lagi pemain gitu. Bisa. Sah. Ustaz, kalau air di pohon lalu ada keran untuk air itu, tapi ada laut yang berikut tahu atau ada lalat, apakah kita ambil lalat saja dibuang itu bisa dipakai? Lalatnya mati atau bagaimana? Mati. Matinya dengan sendirinya atau terus mati lah kasih taruh darah. Mati dengan sendirinya. Sendirinya angkat buang selesai. Yang penting dia tidak merubah warna, rasa, bau ataupun bau. Tapi itu kalau jatuh dengan sendirinya. Tapi kalau kita pencet, kita buang kemudian masukkan ke dalam air yang kurang dari 2 bulan, walaupun dia sudah merubah daripada salah satu persen tetap najis. Kalau dia mati dengan sendirinya. Kalau untuk niat sholat apa? Wudhu sunnah Ustaz. Apa seperti biasa? Seperti biasa. Ya. Nawaitul wudu ala rafil hadasil asghari lillahi ta'ala. Sunnatan lillahi ta'ala. Yang sunnatan. Ustaz, kita ada sedikit lagi keluar dari sini. Cek keluar baik-baik. Begini Ustaz. Kasihan, ini khusus dia tahu pada baik. Ini Ustaz, kalau sholat sunat kifayah, beta setahu aku ya, dan aku membacanya apa. Akhirnya dia tahu nih, kalau terus dia sholat kifayah, dan kifayah. Bila takut dong pada waktu kita mati, orang lain beta lain. Jadi kita mau tahu kira-kira caranya jenazah. Kira-kira ya mungkin Ustaz bisa praktekkan supaya jelaskan, supaya bukan insya Allah orang mati. Kalau saya sampai ke rumah Insya Allah nanti akan jatuh pada babnya sendiri ya. Dan merupakan adab kita belajar itu tidak boleh melewati babnya. Mudah-mudahan itu masih umur panjang sampai. Amin. Jadi ketua tahanan untuk Ada yang mungkin ada yang mau bertanya? Siapa? Kesempatan. Tidak ada? Saya bertanya. Ustaz, saya bertanya. Ini guru-guru yang tanya semua ini. Ini masalah wudhu. Iya. Sekarang dia cuci muka, terus dia ada begini, ada itu bagaimana itu? Iya. Terus dia pakai wudhu lagi untuk sebentar lagi. Iya, maksud Pak tadi ketika basuh wajah pertama, kemudian dia tak ada air, air yang dibuka jatuh ke dalam tangan. Yang di sini dalam kitab takrib juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan yang nanti mustamal itu hanya dalam fardunya saja. Fardu itu basuhan fardu. Basuhan fardu yang mana? Wajah, tangan, kepala, kaki, dan dalam basuhan pertama. Basuhan pertama. Basuhan kedua ini adalah sunnah. Oh, basuhan pertama. Basuhan pertama wajib ya, wajib wajah. Kalau ada yang jatuh, ada air yang kita sudah ambil,
ini air yang netes dari wajah yang tadi basuhan pertama dia jatuh. Kita pakai lagi untuk wudu, basuhan kedua dan ketiga sah, karena basuhan kedua dan ketiga ini adalah sunnah, bukan wajib. Terkecuali dia langsung mungkin mau ambil jalan pintas cepat-cepat karena waktunya sudah mau habis, akhirnya dia wudu yang wajib-wajib, satu basuhan saja, bukan langsung kedua tangan. Tetapi kalau yang tadi basuhan yang tadi pertama jatuh, kemudian langsung dia pakai untuk wudu bersihkan tangan, ini tidak sah. Harus diambil air dulu. Paham? Satu lagi Ustaz. Kesempatan yang lain kamu bisa Oh, iya. ini di apa? Di sungai atau di danau mengalir. Iya. Jadi nanti kondisi, jadi kondisinya itu terkait dengan kondisi yang kita hadapi. Kalau memang di danau, nanti hukumnya nanti makruh. Hukumnya nanti makruh. Maka nanti dalam ada istinja itu kita hukumnya makruh buang air di situ. Walaupun danaunya besar, kemudian buang air di situ, hukumnya makruh. Jadi orang biasanya ada orang kadang-kadang rasa jijik. Ini hukumnya makruh. Tapi kalau airnya mengalir sudah aman. Kalau airnya mengalir, ini hukumnya makruh. Ada lagi? Jangan lagi kan? Mungkin ya pertanyaan satu. Kita kan pakai gaya yang saja. Kita untuk wudhu. Tapi kita mensiram di tangan atau kaki tanpa berapa dengan Ini sudah jauh lagi belum di wudhu ya. oh begitu. Hanya kan saya lihat sedikit tengahnya begitu ya Ustaz. Ini dalam waktu itu namanya tadlik. Tadlik itu menggosokkan anggota wudhu dengan tangan. Ini hukumnya sunnah dalam mazhab Imam Syafi'i, wajib dalam mazhab Imam Maliki. Tadlik, kalau misalnya buka keran, lalu wudhu misalnya, kadang-kadang kan ada begini saja. Ini sah dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi dalam mazhab Imam Maliki tidak boleh. Karena fardu wudhu dalam mazhab Imam Maliki ditambah dengan tadlik. Tadlik itu menggosokkan anggota wudhu dengan tangan. Wajib itu. Sunnah dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi ketemu kan Sah. Tanya kan sah. Yang tanya pada guru. Rata-rata atau pengesahan ini kan di apa kedua adalah Harusnya wudhu di tempat buang hajat. Beberapa pendapat dari para ulama hukumnya makruh. Beberapa pendapat dari para ulama hukumnya makruh. Apalagi kita sebutkan kita berdoa di dalam masjid, bahkan makruhnya itu mendekati haram, makruh tanzih. Makruhnya mendekati haram karena tidak boleh berbicara dalam toilet. Jadi Ustaz kalau berbicara Dan sebenarnya nanti bahasannya jauh di wudhu ini tentang niat. Karena ketika wudhu itu yang sahnya adalah niat. Sahnya niat itu di mana? Di hati. Sahnya niat itu di hati. Kita sholat juga sahnya niat di mana? Di hati. Sholli fardal maghrib tadi itu sunnahnya saja. Sahnya niat itu di mana? Di hati. Dan letaknya niat itu ketika bersamaan dengan takbiratul ihram. Ada bisa orang niat bersamaan dengan takbiratul ihram? Bisa. Allahu Akbar. Susah. Maka sahnya niat itu di dalam hati.
Waalaikumsalam. Belum tahu kalau memang dari atas tuh ada bangkai, ya ada bangkai. Kemudian sampai sudah, kalau belum tahu tidak apa-apa, belum tahu. Tapi kalau memang misalnya pada saat kita ini airnya ini sudah, wah ini tidak biasanya, kenapa kau bau bangkai, ini yang diperiksa. Tapi kalau tidak tahu, oh ini sudah biasa saja, tidak masalah. Tapi kalau sudah tahu, tidak boleh. Tapi kalau sudah tahu, kalau sudah ada najis, ya tidak boleh. Kalau air itu lebih daripada 2 kula, lebih dari 270 liter air, kemudian masih bau, tidak boleh dipakai. Jadi salah satu sifatnya warna, rasa dan bau. Bau ini, tidak bisa dipakai. Walaupun lebih daripada 270 liter air, lebih daripada 2. Jelas ya? Ustaz, yang kita melihat biasa kalau orang wudhu yang lebih afdal bagaimana Ustaz? Kiri kanan atau kanan dulu 3 kali Ustaz? sepanjang kiri. Iya, ini kan masuk dulu lagi. Masih lama. Banyak sih. Ini baru Air. Aduh, kalau kita perjalanan jauh naik pesawat besar misalnya ke Amerika kan tayamum ini. ya mestinya di dalam pesawat itu kan tempat wudhu itu apa ya, keran dan air, terus dia kan satu area, satu kamar, satu ruang yang bersih. Sudah tadi Kayak hukumnya mak, hukumnya makar. Air. Itu air itu aku Kalau misalnya ada bapak penampung yang dia nampung air dari gunung, kan di gunung kan ada hewan yang biasa air, tiba-tiba di bapak penampung yang dia menyebar ke beberapa desa atau beberapa rumah itu, di jalan mati itu tiba-tiba ada binatang atau hewan misalnya babi, haram itu dia mati di jalan, terus akhirnya mengalir sampai selesai. Kira-kira kalau misalnya kamu membersihkan itu boleh jadi dengan sanjit karena airnya mengalir atau bagaimana? ini tadi kita lihat. Mohon maaf, bangkainya tadi di mana? Di jatuh misalnya jatuh di jalan besar penampung itu, Iya, terus airnya mengalir. airnya mengalir. Ya. Ada tiga ini yang apa namanya? Yang masih dirasakan warna, bau, rasa. Kalau misalnya sendiri katakan kalau kira-kira kamu mesti membersihkan baknya. Ya harus dibersihkan. Ini kalau sudah tahu harus dibersihkan. Jadi aman harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Ya. Bukan hanya bangkai hewan yang memang haram untuk dimakan ya. Ya, bangkai misalnya bangkai ayam, bangkai kucing pun harus dibersihkan. Ya, dibersihkan. Untuk menjaga hal-hal yang mungkin kita tidak tahu, mungkin ada anggota tubuhnya yang mungkin teralir, kemudian kita bersentuhan dengan tinta. Kira-kira sama. Ketika sudah tahu, ini harus dibersihkan. Tadi pertanyaannya bagaimana? Kalau misalnya baknya dalam mesti dibersihkan, terus dia baknya habis sendiri dalam bak, Tidak bisa, harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Iya maksudnya kalau dilihat, maksudnya kita sudah tahu, kecuali itu belum tahu. Kalau sudah tahu ada bangkai di situ, tetap harus dibersihkan. Walaupun nanti misalnya dia habis dengan sendirinya, tapi untuk menjaga ini ada dalam kaidah usul fikih itu bahasanya saya lupa. Takharruz fi ibadah itu wajib, apa namanya, kita al-ikhtiyar fi ibadah wajib. Kita berhati-hati dalam beribadah itu hukumnya wajib.
Ini kaidah usul fikihnya. Ini bagaimana? Oh, angkat, jangan ragu-ragu. Oh nanti sudah nanti biarkan nanti airnya yang membersihkan. Padahal sudah jelas-jelas kita tahu ada bangkai. Harus dibersihkan. Ini harus ikhtiar, maksudnya kehati-hatian dalam beribadah itu hukumnya kuat. Karena ambil resiko. Kira demikian ya. Ustaz, pasti. Oh itu ya pas. Pasti. Air Ustaz. Kalau biasanya kan daerah-daerah ini kan resikonya di air ya, apalagi kalau musim panas ya seorang itu karena saatnya banyak kejadian itu kan air kosong lalu mobil berkata isi itu darurat mau sholat itu biasanya mungkin ada sisa yang setengah ember atau satu itu dalam proses Boleh. untuk wudhu mengantisipasi percikan itu kira-kira gimana bisa dipakai. Bisa, yang penting kita menghindari percikan ataupun tetesan dari anggota wajib yang dibasuh itu bisa dihindari. Sah, satu botol aqua pun sah. Yang penting airnya benar-benar kita jamin itulah suci mensucikan. Dia tidak mustama ataupun tidak terkena. Pasti Ustaz. Kan di masjid sekarang ini kan banyak air sumur bor tuh Ustaz. Terus dia banyak masjid yang betul dia itu jepung warna sudah berubah, terus bau sudah ada. Itu gimana Ustaz? Iya. Dipakai untuk kuda. Dilihat baunya itu asalnya dari apa. Kalau dari tanah, daun dari tanah, ya tidak apa-apa, ataupun lumpur tidak apa-apa. Tapi kalau dari hal yang mutanajis, hal yang najis itu tidak boleh. Kalau yang dua rasa Ustaz ya ada masuk ke asin-asin begitu. Sah. Itu dari penciptanya namanya air mutlak. Itu Sekarang aduh, kira-kira Air. semua air. Kalau yang pedagang Al-Fatah punya yang ketua biar dua rasanya tanah tuh kira-kira. Yang penting tidak tercampur dengan hal yang najis, hal yang najis. Iya mesti supaya Iya. Kalau dia terbaur, tercampur dengan hal yang najis, tidak boleh. Hal yang najis tidak boleh. Terakhir sama Ustaz perempuan terakhir Ustaz. Saudara Itu di atas salju, maksudnya itu yang besar. makanya ada air dari sini. Kalau juga ada di sini. Ya, boleh. Boleh. Sah. Sengaja maksudnya es batu begitu. Itu kan pengganti itu. Air apa saja? Air asin. luar biasa tuh pertanyaannya kan di kapal, lalu tidak ada air. Saya buat foto-foto. Ini proses Ada laut. ini jadi PR ini, jadi PR. Gila. Cepat ya. Sah. Nah, lanjut coba. Ustaz terakhir. Terakhir. Kalau persoal kalau ngomong sabu begitu bangki habis itu bikin sabu. Ya, sabu di atas tapi dikali. Pasti orang sabu dikali. Dikali. Lalu ambil air dulu gimana? Sagu dulu najis kah atau Jadi habis dong sagu itu najis atau tidak? Tidak. Nah, kalau pijang genangan air itu. Genangan air. Iya, genangan air. Percikan air. Genangan air. Iya. Air peci. Iya. Ada najis itu atau tidak? Tidak ada. Sah. Bukan sanggup dipakai. Tidak. Bisa tahu. Maksudnya untuk berwudu pakai air yang Genangan air. genangan air.
Jadi ya, kalau tidak dia terkontaminasi dengan hal-hal yang najis dan lebih daripada 2 bulan, sah. Sah. Amin amin amin. Cukup ya? Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyil hashim Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli ala nabiyil